ini tuh adalah landasan beton kalian ya, jadi landasan pengetahuan beton kalian. Jadi ini tuh sangat-sangat paling sederhana. Semua lulusan teknik sipil itu seharusnya bisa masa balok aja nih, cuma balok gitu. Kalian disuruh mendesain balok aja, tulangannya butuh berapa nih gitu. Kalau kalau nggak bisa gitu, nah itu sangat sayang sekali gitu ya. Gitu. Jadi saya ingin kalian benar-benar ngerti nih gitu ya, dan nggak cuma menghafal rumusnya, tahu rumusnya, tetapi kalian dapat understanding-nya gitu ya. Jadi kalau nanti diminta ngedesain balok gitu, nulangin balok itu pekerjaan yang sangat mudah buat kalian gitu ya. Oke, jadi yang udah kita pelajari itu adalah tulangan tunggal. Tulangan tunggal itu sebenarnya balok itu ini ada sengkang, lalu ada tulangan atas dan tulangan bawah. Ini adalah tulangan ganda di materi setelah ini gitu ya. Nah, tulangan tunggal itu yang udah kalian pelajari itu adalah tulangan di mana ya tulangannya itu benar-benar simplifikasi ya. Jadi tulangannya itu cuma satu di bawah gitu. Ya ini mungkin sebaiknya sengkangnya belum lah ya. Nah, jadi kayak gini aja nih. Jadi yang udah kalian pelajari itu minggu-minggu sebelumnya itu tentang kayak gini aja nih, memberi tulangan di balok. Balok itu adalah elemen yang menerima lentur ya istilahnya. Dengan tulangannya itu tulangan tunggal gitu ya, satu aja gitu. Jadi kalau baloknya itu cuma simple span nih kayak gini nih, terus bebannya juga ya terserah lah ya merata atau enggak gitu kan, itu momennya positif semua gitu ya, senyum kan, pasang tulangan di bawah gitu. Jadi sekali lagi ini tuh ilmu desain beton yang paling dasar gitu ya. Kalau kalian dasarnya nggak kuat gitu, nanti kalian ya sama sekali nggak masuk gitu loh ilmu-ilmu beton lainnya gitu ya. Berusaha pelan-pelan gitu ya, biar kalian juga, dan juga saya jelasin alasannya biar kalian juga paham understanding-nya gitu ya. Gitu. Jadi slide dari sini sampai inilah ya, sampai ini itu semua menjelaskan bagaimana penurunan rumus-rumus yang semua orang pakai dalam mendesain beton bertulang ya. Ya, lebih tepatnya adalah desain lentur tulangan tunggal ya gitu. Jadi itu tuh teorinya udah dijelaskan banget ya, apa efek kalau ada tulangan tekan, lalu apa itu duktilitas, apa yang mau dikejar, lalu jadi ini kondisi yang kemungkinan terjadi ya, lalu kita lebih suka yang mana, lalu ini keluar rumus seperti ini nih, ini dari mana gitu ya, ini ada simplifikasi dari ini dan seterusnya. Jadi sampai slide yang ini itu teorinya udah sangat dijabarkan ya gitu. Nah, habis itu ini adalah step by step-nya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya sekali lagi daripada kalian tuh ngapalin step by step-nya, kalau kalian paham understanding-nya, ini kalian nggak hafal aja, rumusnya keluar sendiri di otak kalian tuh nanti keluar sendiri gitu. Jadi sebaiknya kalian pahami understanding-nya itu ya gitu. Nah, jadi gaya dalam yang ingin kita lawan tadi itu MU ya, MU yang positif itu. Nah, gaya dalam ini dilawan oleh penampang dengan cara MN gitu ya. Dia mendevelop couple tarik sama tekan seperti yang udah dijelaskan minggu lalu gitu ya. Nah, lalu setelah udah dijelaskan juga minggu lalu kalau CC itu rumusnya ini gitu ya. Nah, tapi sekali lagi kalau kalian tinggal gambarin aja nih si stress block ini. Jadi C tadi adalah volume dia masuk bidang, kalau yang digambar ini dia masuk bidang kan. Jadi volumenya aja gitu. Itulah CC itu ya. Nah, jadi di sini nih, itulah CC.
CC itu ya cuma resultan aja dari ini ya, stress block. Makanya volumenya aja, volume stres dikalikan luasan akan menjadi gaya, seperti fisika gitu ya. Jadi akan menjadi resultan gitu ya. Bekerjanya adalah di sentroid dari ininya volumenya tadi gitu ya. Nah, sentroidnya kan pasti ya di setengah A ya gitu, di tengah-tengah ini loh. Makanya dia ini ya setengah A gitu ya, beta 1 kali C per 2 ya ini A per 2 gitu kan. Nah, lalu habis itu pemain kedua selain si konkret di sini kan ada konkret, pemain kedua adalah si tulangan. Nah, tulangan di sini ya tinggal tulangan punya F gitu ya, ya tegangan lah ya, kalau sampai leleh dia Y, kalau nggak sampai leleh ya Fs gitu ya. Lalu dikalikan luasan, tegangan kali luasan, jadi gaya. Bekerjanya di titik pusat tulangan. Ya udah gitu aja ya. Jadi ini kalau kalian nggak hafal nih, keluar sendiri rumusnya. Di otak kalian nanti keluar sendiri gitu loh. Jadi ini juga kan, ini kan tadi kan intinya kan cuma gaya kali luas gitu. Ini cuma gaya salah, tegangan dikali luas gitu kan ya. Jadi ini tegangan tuh jadinya tinggal volumenya aja gitu kan. Karena dia area kan ya. Terus habis itu ini adalah sigma H sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini sekali lagi pemainnya cuma 2, cuma kalau di sini pemainnya cuma CC, ini ya, ini CC sama T, makanya sigma H-nya ya C sama dengan T gitu ya. Ini cuma nge-review ya, jadi harusnya sangat jelas habis di-review apalagi ya. Nah, terus kan udah ya CC sama dengan T, ya udah tinggal 0,85 FC prime B beta 1C sama dengan AS kali FY. Ya ini A ya, ini ya, beta 1 kali C ini A. Sehingga A itu berapa tinggal pindah ruas ya. Ini ke sini kan, diper kan, makanya jadinya ini. Sehingga kalian bisa menemukan berapa sih si A ini tadi ya. Yang ini daerah ketekannya ini berapa sih si A ini gitu. Jadi kesetimbangan berlaku ya. Jadi hukum kesetimbangan berlaku. Daerah yang tertekan ini harus setimbang, resultannya harus setimbang sama yang ketarik gitu ya. Jadi ya seperti itu ya, struktur itu selalu sigma H sama dengan 0, sigma M sama dengan 0, sigma V sama dengan 0. Lalu udah ya, dapat A, dapat C, dapat gitu kan. Nah, lalu kita mengecek apakah tulangannya itu leleh atau enggak. Karena di sini kita berani pakai F-yield, berarti kita mengasumsikan tulangannya leleh ya. Ini kan kita berani pakai F-yield, berarti kita mengasumsikan tulangannya leleh. Nah, sedangkan kalian udah belajar tulangan tuh bisa bisa leleh duluan. Leleh duluan tuh nah ya ini ya, leleh duluan. Terus ini bersamaan, bisa juga betonnya hancur duluan, tulangan belum leleh gitu ya. Jadi ya ini kan kalau lebih dari epsilon yield ya leleh dong gitu kan ya. Kalau sama ya tepat leleh lah ya. Terus kalau kurang berarti belum leleh tulangannya. Jadi bisa ada 3 possibility. Sekali lagi engineering itu intinya bagaimana kita telah mengakomodir semua possibility gitu ya. Jadi kita udah memperhitungkan. Nah, jadi ternyata bisa ada 3 ya, 3 kondisi. Bisa jadi tulangan tuh nggak leleh. Jadi, kalau mau pakai rumus kayak gini, kita harus membuktikan dong tulangannya leleh, karena kita berani mengklaim F-yield di sini, tulangannya leleh gitu ya. Nah, ya udah kita cari aja epsilon yield-nya berapa. Ya itu tinggal kayak gini ya, F-yield tulangan dibagi modulus baja ya 200.000. Nah, habis itu kita dapat angkanya nanti. Gitu kan? Nah, lalu kita kan tadi udah dapat C di sini. Kita bisa gambar diagram tegangan-regangannya. Ya regangan lah ya, regangan dulu. Nah, ini juga saya nggak ngapalin ya kayak gini gitu kan. Tinggal gambarin aja segitiganya. Segitiga si regangan. Kayak gini ya. Gini.
ini adalah C, udah tahu ya. Lalu ini adalah epsilon CU, di mana itu adalah regangan konkret yang paling maksimum itu 0,003 ya, udah dijelasin juga di minggu lalu. Lalu habis itu ini tuh adalah apa namanya, lokasi tulangan kan di sini. Ini tuh daerah tarik. Nah, daerah tarik serat terluar itu tuh ya si tulangan gitu, karena yang apa yang nahan itu tulangan kan ya, bagian tarik. Jadi segini tuh D. Sekali lagi D itu apa, kedalaman efektif ya. Kedalaman efektif adalah ya ini ya. Ini ya. Jadi dari sini, dari as tulangan sampai ke serat atas ini ya. Dari as tulangan ini sampai ke serat paling atas gitu. Itu adalah D. Nah, habis itu yang ditanya tuh di sini nih, ini adalah epsilon tarik. Epsilon tarik tuh ya si epsilon tulangan, si epsilon steel ya. Kan kita mau ngecek apakah epsilon steel ini lebih besar daripada epsilon yield gitu. Nah, buat dapat ini kan tinggal kesetimbangan segitiga ya, perbandingan segitiga, sorry. Jadi depan per samping, depannya ini per sampingnya ini harus sama dengan yang di sini juga sudut yang sama, depan ini per samping ini, makanya keluarlah rumus ini. Kan depannya ini kan epsilon CU, dibagi C kan sampingnya. Lalu depannya si sudut yang ini kan epsilon T atau epsilon S lah ya. Terus sampingnya ini kan D kurangi C gitu kan. Nah, makanya kayak gini aja. Lalu yang dicari yang ini, tinggal pindah luas ya, ini ke kanan. Nah, nanti ini dapat, bandingin sama yang tadi udah dapat di sini. Kalau dia lebih besar, maka asumsi bahwa tulangan leleh itu benar. Kalau misalkan nggak benar gimana? Maksudnya epsilon S kurang dari epsilon yield, berarti kalian harus ke belakang. Ini nggak boleh pakai F yield, ini harus pakai Fs ya. Harus pakai Fs di sini, karena tulangannya nggak leleh ya. Sekali lagi, bisa jadi kalau kita kembali ya ke tegangan-tegangan tulangan, bisa jadi dia itu di sini nih, epsilon S di sini. Nah, ini berapa nih Fs-nya? Ya tinggal epsilon yang kita kita aktualnya gitu ya, lalu dipakai modulus, kita pakai ini nih gitu, Fs gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau tulangan nggak leleh berarti bukan di kondisi yang ini ya, bukan di kondisi yang ini. Bisa jadi di sini atau di sini. Harus pakai Fs gitu aja, tegangannya aktual. Nah, kalau misalkan ini kan ceritanya udah bener ya asumsinya F yield, sehingga ya udah kita, nah ini juga sekali lagi nggak usah kalian hafalin ya, ini adalah kesetimbangan sigma momen. Sigma momen, kalian gambarin ininya aja, titik tangkapnya ini. Diagram gaya ya, jadi C bekerja di asnya stress block ini, kan berarti setengah A ya ini jaraknya. Lalu T bekerja di asnya tulangan. Nah ini kan ke sini D ya, ini D, ini setengah A gitu kan ya, berarti kan di sini juga tahu ya jaraknya, berarti kan D kurangi setengah A gitu kan. Nah, MN yang didapat tadi itu cuma sigma momen, terserah mau di titik sini, mau kalian di titik sini, mau di kalian di titik sini, bahkan di titik sini pun kalian juga boleh ya, asalkan ya udah cari aja lengannya ya. Misalkan kalian kurang kerjaan gitu ya, cari sigma momen di titik ini, ya udah tinggal C ini dikalikan jarak ke sini, lalu ini kan ke kanan ya, ke kanan, terus ini ke kiri ya, berarti minus ya. Ini jaraknya segini ya, sampai sini. Minus T dikali jaraknya segini gitu ya. Nah, nanti nilai MN-nya sama aja gitu ya. Ini dia di sigma momen di titik T, ini dia sigma momen di titik CC. Nah, sekali lagi boleh di titik manapun ya. Pokoknya sigma M sama dengan nolin aja. Sigma momen sama dengan 0 kayak kalian ngestatika itu loh. Ini nanti hasilnya sama, mau pakai rumus ini, mau pakai rumus ini, mau pakai rumus yang tadi ya, iseng di titik yang jauh gitu, asalkan ngitungnya benar gitu, itu hasilnya sama aja gitu ya. Jadi nanti hasil ini tuh sama kalau buat kalian yang pakai ini.
Oke, jadi gampang banget kan ya. Jadi gampang banget kalau kalian paham paham ilmunya gitu. Jadi ini bener-bener nggak usah dihafalin gitu. Tinggal tinggal set 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 lalu bikin ini set 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 gitu kan. Lalu terus habis itu di sini ya gitulah ya. Jadi dari sini dapat C, lalu habis itu bikin ininya, ngecek tulangannya beneran leleh enggak. Kalau iya tinggal dilanjut gitu kan, lalu bikin diagram gaya, terus sigma mau mainin ya, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, bahkan boleh di sini, di titik manapun boleh, nilai MN-nya akan sama aja. Mau di sini juga boleh, terserah kalian mau di sini juga boleh. Pokoknya itu cuma sigma momen sama dengan 0, dialah si MN. Oke, jadi kan gampang tuh kalau kalian paham ininya ya, teorinya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung ya. Oke, itu tadi cuma review ya, jadi harusnya makin jelas nih kalian. Muhammad Fardin Ghifari, bisa tolong bacain? Boleh, Bu. Pada kondisi seimbang, tinggi tekan CB didapat dari perbandingan segitiga pada gambar 3.1.2. Epsilon Y per D kurang CB sama dengan Epsilon Y per CB. Tau CB per D sama dengan Epsilon CU per Epsilon CU tambah Epsilon Y. Substitusi nilai Epsilon CU sama dengan 0,003 dan ES sama dengan 200.000 ke persamaan 3.10, maka diperoleh CB per D sama dengan 600 per 600 ditambah FY. Identik dengan persamaan 3.6.A, AB sama dengan beta 1 CB, sehingga AB per D sama dengan beta 1 600 dikali 600 per 600 tambah FY, di mana FY adalah dalam MPa. Oh ya, terima kasih. Muhammad Fadilah ya. Salah ya. Muhammad Fardin Ghifari, sorry. Ya. Oke, nah jadi reviewnya tadi ya sampai sini ya. Jadi sekali lagi saya tuh pingin banget kalian tuh kemampuan betonnya tuh kuat banget gitu loh. Jadi nggak harus ngelihat buku. Jadi kalau kalian ngapalin kan kalian misalkan aduh gaya tekan beton apa ya rumusnya kan harus ngebuka buku ya. Nah, kalau kalian ngerti kayak tadi kan tinggal coret-coret aja di kertas kosong. Kalian udah bisa ngitung balok nih gitu. Oke, jadi kenapa saya merasa awal-awal perkuliahan itu sangat penting buat memperkuat fondasi kalian gitu. Makanya tadi benar-benar saya review nih. Nah, sampai slide ini tuh nge-review kemarin aja ya. Nah, sekarang kita lanjutkan nih materinya seperti yang udah dijelasin Muhammad Fardin Ghifari tadi. Nah, jadi idenya adalah kan kita tahu ya ada kondisi tulangan leleh duluan, ini ya. Ada kondisi yang tepat barengan tulangan leleh tepat betonnya tuh juga hancur. Ada yang betonnya hancur duluan. Nah, jadi kan ini ya kalau tulangan leleh duluan ini udah mencapai yield, ininya tetap maksimum sih, ini tetap maksimum ya. Cuma ya betonnya tetap belum hancur gitu ya. Ini serat teratas aja sih yang regangannya emang regangan maksimum beton yang kita pakai buat desain gitu loh ceritanya, tapi ininya nyampe duluan gitu. Nah, sedangkan yang satunya ya kondisinya satunya itu ininya belum leleh nih, tulangannya nyantai-nyantai aja, betonnya udah kewalahan nih gitu ya, jadi betonnya gagal duluan, segede ini beton tertekan masih kalah sama tulangannya gitu ya, tulangannya cuma geli-geli aja nih gitu, padahal betonnya udah menderita banget gitu ceritanya ya, analoginya. Nah, ada juga yang barengan ya, jadi betonnya tuh menderita hingga akhirnya dia fail, tulangannya juga tepat leleh gitu loh. Jadi ininya tepat leleh gitu kan ya, ininya si betonnya juga tepat fail gitu.
Jadi kita ingin tahu nih kondisi kalau tempat fail gitu loh. Jadi ini tadi tuh ini rumus kayak gini, kalau ada rumus kayak gini itu intinya adalah ini ya, si regangan. Pasti ngomongin regangan gitu kan. Di sini epsilon yield, lalu kan kalau kondisi di mana dia beton tuh tepat fail ketika tulangan fail itu kan kondisi C yang kondisi balance kan, makanya ini namanya CB, C balance gitu ya. Nah ini kan tetap D ya, seperti biasa kan kita tahu ini D. Nah terus ini epsilon CU. Nah jadi gimana sih kalau kondisinya balance gitu loh, kita pengen tahu gitu kan. Oh jadi kayak gini nih, segitiga regangannya, berarti dipindah ruas aja jadi kayak gini ya gitu. Nah lalu habis itu masukin aja ya angkanya, ini si regangan maksimum si konkrit, ini E baja ya, modulus baja, jadinya kayak gini. Ini cuma dimasukin aja ya gitu. Nah sehingga terus habis itu di ini ya substitusi, tapi di sini A balance ya, jadi kan A itu beta 1 kali C, tapi karena di sini C balance kan ya berarti ininya juga A kondisi balance ya gitu. Nah jadi kira-kira kalau A kondisi balance per D-nya sekian, itu ternyata bikin penampang kita balance gitu ceritanya. Itu kira-kira gimana sih gitu. Nah ini ketika AB per D itu sama dengan beta 1 600 per 600 plus F yield gitu ya. Terus harus dilanjutin lagi nih. Kevin Vinolda, bisa tolong bacain? Jika A per D lebih kecil sama dengan AB per D, maka Fs sama dengan Fy. Itu kondisi under reinforced tulangan tarik telah mengalami leleh. A per D lebih besar dari AB per D, Fs lebih kecil dari Fy, kondisi over reinforced tulangan tarik belum mengalami leleh. Rasio tulangan kondisi seimbang OB identik dengan persamaan 3.6.A. AB sama dengan AS kali FY per 0,85 F aksen C kali B sama dengan OB kali FY kali D per 0,85 F aksen C. Karena AB sama dengan beta 1 CB, maka CB per D sama dengan OB kali FY per 0,85 beta 1 per F aksen C. Ya oke, terima kasih Kevin. Nah tadi kan tadi sama Muhammad Fadin kan udah dikasih batas ya, pokoknya kondisi balance itu ketika AB per D-nya beta 1 kali 600 per 600 plus F yield gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi Kevin berpikir nih, ketika kita punya penampang dengan A per D-nya kurang atau sama dengan AB per D yang udah didefinisikan sama Muhammad Fardin itu, berarti kan kondisi balance dong gitu kan ya, kondisi ya kalau sama dengan persis balance ya, tapi kalau sama dengan kurang berarti kan balance sampai under reinforce gitu ya, dari balance kan sama dengan ya, kalau balance tuh tepat sama dengan, kalau berarti sama, karena ini sama dengan kurang berarti kan balance ke bawah, nah berarti dari balance sampai ke kondisi yang under reinforce. Nah lalu kalau kita punya penampang dengan A per D-nya lebih besar dari AB per D yang udah didefinisikan oleh Muhammad Fardin tadi, berarti kondisi kita over reinforced dong, berarti tulangan tarik belum mengalami leleh, betonnya gagal duluan gitu. Nah, berarti ada dua kondisi ini kan yang paling penting ya, karena sekali lagi kita nggak suka nih yang ini ya, kita nggak suka yang ini karena ini getas ya sekali lagi, jadi tulangannya tuh nyantai-nyantai, betonnya udah menderita, habis itu dia ambrol. Nah, lalu Kevin juga
mencari tadi menjelaskan gitu ya, ada suatu rasio tulangan nih yang bikin kondisi balance, kondisi seimbang itu ya balance ya. Nah, rho itu rasio ya, rho itu rasio. Jadi kalau rho B ya berarti rasio balance. Rho itu rasio tulangan ya. Jadi tulangan dibagi luasan penampang itu adalah rho gitu loh. Jadi ketika rho balance berarti ya rasio tulangan ketika kondisi balance gitu ya. Nah, ya udah pakai A balance ya kalau kondisi balance. Jadi ya udah nih A balance sama dengan ini ya ASFY per ini gitu. Ini sekali lagi ini cuma ini ya, cuma pindah ruas ya ini ya. Jadi kalau apa nih cuma pindah ruas nih dari sini nih. Jadi kalau apa kalian ngerti alasannya itu nggak usah diapalin. Kalau diapalin tuh kayak apa menu-menuhin apa ingatan kalian aja, sebaiknya kalian dapatkan understanding-nya, rumusnya keluar sendiri. Nah, terus berarti kan gini ya, berarti kalau mau kondisi A balance kan berarti ya rho-nya itu apa? Rho-nya ya rho balance ya. Jadi AS perluasan gitu. Itu rho balance nih. Nah, ini ya. Jadi udah ada ini nih jadinya ya. Ininya jadi hilang. Jadi sekali lagi rho itu AS perluasan B kali D ya. Gitu loh. Jadi tinggal diganti aja jadi rho balance. Jadi di sini muncul D, B-nya di bawah hilang jadinya ini. Ini rho ya, AS dikali BD itu rho gitu. Nah, ceritanya ini adalah kondisi balance, makanya A balance seperti rho-nya ya rho balance gitu ya. Ya ini nih udah dikasih tahu juga nih di sini ya. Nah, terus apa? Karena A balance sama dengan beta 1 kali C balance, makanya ya udah deh kayak gini ya. Ini dari sini nih. Gitu ya. Ya atau ini dari sini deh ya. Ya ini juga ya, tinggal diganti aja ya A balance itu C ini apa? Beta 1 kali C balance gitu ya. Terus habis itu pindah ruas gitu ya. Nah, kita lanjutin dulu aja. Mas Adli bisa tahu Mas? Iya, Bu. Substitusi persamaan 3.11 ke persamaan 3.13, maka didapat rasio tulangan pada kondisi seimbang seperti persamaan 3.14. PB sama dengan 0,8 C per FY 600 per 600 tambah FY jika rho lebih kecil dari rho B, kondisi under reinforced tulangan tarik telah mengalami leleh. Rho lebih besar daripada rho B, kondisi over reinforced tulangan tarik belum mengalami leleh. SNI 2847 membatasi rasio tulangan rho lebih kecil sama dengan 0,75 rho. Oke, terima kasih Mas. Jadi tadi kan sama tadi siapa ya? Nah, Muhammad Fadin tadi ya. Nah, apa? Tadi kan mendefinisikan ada suatu batas AB per D nih, gitu kan. Lalu sama Kevin, oh berarti kalau AD kita punya tulangan dengan A per D kurang dari batasnya Fardin tadi, berarti kondisinya ini. Kalau lebih dari batasnya Fardin, kondisinya over, gitu kan. Nah habis itu Kevin melanjutkan nih dengan gimana kalau ngomonginnya pakai rho kan gampang ya. Rho itu kan tinggal rasio tulangan. Jadi lebih praktikal gitu loh kalau kita ngomongin rho. Kalau kita ngomongin A per D ya apa ya sebenarnya sama aja sih, sama aja mau berarti kita harus dari penampang kita cari dulu kan A-nya gitu kan. Harus ke sigma H sama dengan nolin kan buat dapat A tadi. Nih buat dapat A ini kan sigma H sama dengan 0. Nah, jadi nggak praktikal gitu loh, kita harus coret-coret dulu gitu. Nah, sehingga gimana kalau kita bikin batasannya tuh rho aja. Kalau rho itu kan intinya cuma rasio tulangan terhadap penampang. Kan gampang ya, tiap ada penampang kan bisa kalian hitung tuh luasannya ada 3D10. Oh ya udah 3 dikali 0,25 pi 10 kuadrat gitu kan dibagi luasannya.
oh baloknya 250 kali 150 gitu kan, ya udah tinggal dibagi luasan 250 kali 150 dapat rho gitu loh. Jadi rho itu gampang banget di lapangan, tinggal ngitung luasan tulangan dibagi luasan penampang gitu loh. Jadi lebih praktikal. Nah, sehingga gimana kalau kita pakai batasan itu batasan rho aja. Nah, jadi kita bikin batasan rho balance nih gitu ya. Nah, tadi udah didapetin nih batasan rho balance kayak gini gitu. Nah, kalau kita udah punya batasan rho balance nih, kita bisa pakai ini aja gitu ya. Sehingga kalau kita punya penampang dengan rasio tulangan terpasang kurang dari rho balance, itu kondisi under reinforce yang terjadi. Tapi kalau misalkan kita punya penampang dengan rasio tulangan lebih besar daripada rho balance, kondisi over reinforce yang terjadi gitu. Jadi kan lebih cepet ya, lebih praktikal gitu loh. Kalau apalagi kalau kalian di kontraktor itu pasti pinginnya praktikal gitu ya. Jadi tinggal hitung luasan, bagi luasan, dapat gitu, cepet gitu. Pokoknya yang hitung-hitungan volume gitu cepet tuh kalau kontraktor. Nah, jadi kalau udah tahu kayak gini gitu ya, kita ya itu bisa langsung akses ya kalau nanti punya penampang dia kondisinya apa gitu kan. Nah, sedari desain SNI 2847 sekali lagi ini SNI beton ya. Jadi kalian itu mulai memasuki mata kuliah desain sehingga kalian akan mulai familiar dengan banyak peraturan gitu ya. Peraturan beton adalah 2847, peraturan baja 1729, nanti peraturan pembebanan kalau beton kalau gedung 1727 gitu ya, kalau nanti jembatan 1725, lalu gempanya juga peraturannya beda lagi gitu ya. Kalau 1726 itu untuk beton, kalau 7860 untuk yang baja. Jadi banyak banget nih peraturan gitu ya, tapi nanti kalian akan familiar sih. Jadi anggap peraturan itu kayak guidance bagaimana sebaiknya ngedesain gitu. Jadi kalian nggak pusing-pusing harus melakukan semua tinjauan yang spesifik gitu loh. Jadi ikutin aja peraturannya, desain kalian dipastikan akan oke gitu. Nah, sedari desain SNI 2847 itu udah nyuruh kita tulangannya tuh harus kurang sama dengan dari 0,75 rho balance. Jadi ini adalah rasio maksimum yang bisa kita pasang nih gitu. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya penampangnya kecil banget ya otomatis ada batasan bisa pasang ini ya tulangan gitu ya. Karena kan nih sekali lagi rho itu fungsi dari luasan tulangan ya. Jadi kalau misalkan mau pasang tulangan banyak di sini, tapi ternyata lewat nih dari 0,75 rho balance, ya berarti balok kalian kekecilan gitu ya. Harap diperbesar si penampangnya itu sehingga kalian bisa memasang tulangan yang banyak juga. Karena dengan memperbesar penampang ya ini sih kita bantuin si beton juga ya. Jadi bagian sini kan ketekan ya. Jadi kita juga ngebantuin kekuatannya beton gitu ya. Jadi bisa naik lagi nih. Maksudnya ini kan awalnya kalau kita masih ngasih tulangan kebanyakan kan betonnya hancur duluan gitu loh. Nah, itu sangat dilarang kan. Makanya kalau misalkan memang harus pasangnya sekian ya, misalkan 3D 13 misalkan. Gara-gara momennya gede misalkan pokoknya harus pasang sekian. Ternyata lebih dari 0,75 rho balance itu nggak boleh kan, peraturan aja nggak bolehin. Ya jangan tetap kalian pasang D13 ya dengan si penampang yang ini, yang awal ini. Karena ini pasti bakal terjadi yang ini. Terjadi yang ini ya. Kan nggak suka nih kita membahayakan gitu loh. Nah, perbesar aja si balok kalian. Jadi nanti ujung-ujungnya tetap tulangan yang leleh duluan, bukan si beton yang hancur duluan. Oke, jadi ini adalah kondisi seimbangnya ya. Jadi sininya epsilon yield, di sini C balance, di sini 0,003 gitu ya. Terus ini ya ini hubungannya ke ini ya ke kurvatur gitu.
Terus, oh ya, kalau misalkan tulangannya 2 lapis, jadi bukan as lapis pertama atau as lapis kedua, tetapi sentroid dari 3 titik ini ya. Jadi sentroidnya nih di sini nih, si T-nya itu keluarnya di sini gitu ya. Pokoknya dia tuh ada di sentroid titik tangkap lah ya gitu. Jadi di sininya di antara 4 titik ini ya berarti sentroidnya pas di tengah-tengah, kan gampang ya, tinggal setengahnya ini dia di tengah-tengah. Nah beda kalau kalian masangnya gini nih, tapi ini nggak mungkin kejadian sih. Ya misalkan gini, jadi jelas-jelas dia bakal di setengah, tapi di kanannya cuma 1, berarti agak ke kanan nih gitu. Ya kalian harus cari sentroidnya ya gitu. Kalau ada pertanyaan ini ya langsung aja. Kalau enggak saya lanjut nih. Ini ada contoh Enggi Freiki Sihombing, bisa tolong bacain? Contoh diambil dari White, J.K. dan McGregor, J.K. 2011, Reinforced Concrete Mechanics and Design, 6th edition, Present Education. Ya, ini nih lagi. Compute the nominal moment strength Mn of a beam figure 4.19b with F aksen C sama dengan 20 megapascal atau beta 1 sama dengan 0,85, Fy sama dengan 420 megapascal, B sama dengan 250 mm, dan D sama dengan 500 mm. Entry no 25 bars table A to 1M, giving AS sama dengan 3 kali 510 sama dengan 1530 mm kuadrat. Note that the difference between the total section depth H and the effect depth D is 65 mm, which is a typical value of a beam section design with the matrix dimension. 1. Compute assuming the tension still is yielding. A sama dengan AS dikali Fy per 0,85 F aksen CB, ya itu sama dengan 130 mm kuadrat dikali 420 megapascal per 0,85 dikali 20 megapascal dikali 250 mm sama dengan 151 mm. Therefore C A per beta 1 sama dengan 151 per 0,85 sama dengan 178 mm. Oke, terima kasih Enggi Freiki. Nah, jadi ini contoh diambil dari ini ya, James K. White sih sama McGregor. Sepertinya saya kasih yang edisi ke-7 sih ya, sepertinya ya. Jadi yang lebih baru lagi, yang nulis muridnya berarti ya, McGregor-nya ini, sehingga ya udah. Tapi ya intinya saya ambil dari situ gitu ya. Jadi kalau kalian ingin memperdalam lebih jauh lagi ya, textbook-nya itu silahkan kalian belajar dari situ gitu ya. Belajar dari situ udah sangat membantu untuk beton ya, untuk beton. Jadi kalau misalkan nih kalian nggak percaya nih sama yang di kelas kan, misalkan sepertinya Vivia ini kalau tak meyakinkan nih misalkan gitu kan, lalu kalian ingin masih belum puas nih gitu kan, silahkan ya kalian belajar dari textbook-nya, terus nanti kalau misalkan kalian menemukan sesuatu yang dirasa mengganjal, silahkan buat ditanyakan boleh di kuliah setelahnya gitu. Nah ini ceritanya ada section kayak gini ya, ada section kayak gini gitu. Ya ini masih dalam ins ya, covernya, lalu ini ada 4 tulangan nomor 8, lalu ini
Nah, ini udah di-convert nih. Ini dalam apa namanya? Ini masih imperial unit ya, lalu ini udah di-convert. Jadinya seperti ini. Metriknya lah ya, ini apa satuan metrik gitu kan. Nah, jadinya ya udah intinya seperti ini ya penampangnya. Terus apa disuruh nyari MN. Jadi kalau ada soal pelajari ya apa sebenarnya disuruhnya apa sih gitu. Jangan langsung kalian hajar satu apa dua apa gitu loh. Jadi kalau bisa kalian tuh tepat sasaran. Kalau diminta A ya ngasihnya A gitu ya. Jadi kalau anggapannya kalau di Dart itu kalian tepat nih ke sini, nggak ngabis-ngabisin waktu langsung ke tujuannya gitu ya, nggak perlu misalkan nggak ditanya B tapi kalian jawab B itu kan apa ya kurang efisien gitu loh, kurang efisien kan. Jadi pahami itu permasalahannya apa sih yang ditanyain apa gitu ya. Jadi pahami betul tuh kalau ada soal kayak gitu itu membentuk problem solving kalian ya. Jadi kalau ada soal tolong pahami soalnya, maksudnya persoalan dalam hidup lah ya, tolong pahami soalnya, lalu cari akar permasalahannya, lalu kalian kasih solusi yang tepat sasaran gitu loh, yang apa? Jadi nggak ada side effect lainnya, sama kayak itu ya kalau sakit apa pusing yang ngasihnya paracetamol gitu ya, bukan ngasih obat diare gitu kan ya, takutnya nanti malah menimbulkan masalah-masalah lainnya. Nah kayak gitulah ya pokoknya kalau bisa tepat sasaran nih gitu, efektif, efisien gitu ya, seperti itu. Nah jadi soalnya itu nyuruh ngitung MN gitu ya, MN sekali lagi MN itu mau melawan MU ya gitu. MN itu punyanya penampang, MU itu gaya dalam yang mau di counter. Lalu FC prime-nya sekian, ya ini data lah ya. Beta 1 udah dikasih tahu ya sekian. Tapi sekali lagi beta 1 ini kalau nggak dikasih tahu bergantung FC prime ya. Nih ya, bergantung FC prime ya. Jadi beta 1 itu nggak selalu 0,85. Nah, ini kebetulan di soalnya aja udah dikasih tahu gitu ya. F yield sekian, B sekian, D sekian. Ada tulangan nomor 25 ya. AS-nya sekian gitu ya. Terus ya ini ya ada H, ada D, kedalaman efektif. Ini di difference-nya ya 65. Ya ininya berarti ya, ininya 65. Terus ya udah. Nah, jadi ininya ya disuruh nyari MN ya. Jadi kan ya udah ya kalian tinggal fokusnya oh gimana caranya biar saya bisa ngeluarin MN gitu kan. Nah, untuk ngeluarin MN itu kan sekali lagi ini ya, MN itu dijawab kalau kalian bisa MN itu kan sebenarnya sigma momen dari apa gaya-gayanya. Nah, gitu ya. Jadi apa bisa dijawab kalau kita punya ini gitu kan ya. Di sini kan ada si komponen CC, ada T gitu kan ya. Nah, jadi buat tahu si CC itu berapa, kita harus ngitung si A dulu kan ya. Ngitung A ini kan harus ngitung A dulu, terus nanti di resultanin ya volumenya ini ya kan jadi gaya ya. Jadi tegangan dikalikan luas jadi gaya. Gitu. Ya udah, nyari A dulu kan, gitu kan. Makanya di sini nyari A dulu. Nah, sekali lagi ini juga apa? Kalau misalkan lupa, jadi nggak usah dihafalin ya ini tadi. Ya, ini dari sini nih 0,85 FC prime dikalikan A dikalikan B ke dalam itu sama dengan CC. Lalu si T ini sama dengan AS dikalikan FY gitu kan. Lalu sigma H sama dengan 0 sehingga CC sama dengan T. CC ini adalah tadi ya 0,85 FC prime BA sama dengan AS kali FY. Berarti A sama dengan pindah ruas ya yang bagian sini ke kanan. Jadi sesuai dengan yang udah dijelasin sama Anggi Freiki tadi. Nah, jadilah dapatnya sekian gitu ya. Jadi kayak gini nggak usah dihafalin. Jadi kalau kalian tahu
teorinya ini cincai banget gitu. Sehingga C sekian gitu ya. Udah dapet C, selanjutnya pasti ngomongin regangan gitu ya. Karena kita kalau udah dapet C pasti mikirnya ini nih. Ini ya, kalau udah dapet C kalian bisa gambarin ini aja. Chandra Felix bisa tolong bacain? Baik, Bu. Ya. Check whether the tension still is yielding the yield strain for the reinforcing. Still is epsilon Y sama dengan Fy per ES sama dengan 420 megapascal per 200.000 megapascal sama dengan 0,0021. From equivalent epsilon S sama dengan 500 mm dikurangi 178 mm per 178 mm dikali 0,003 sama dengan 0,0543. Thus, the steel is yielding as assumed in step 1. 3. Compute the nominal moment strength Mn from equivalent 4 min 21. Mn is where 1 megapascal sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Mn sama dengan AS dikali Fy dikali D min A per 2 sama dengan 1530 meter persegi dikali 420 Newton meter persegi dikali 500 dikurang 151 dibagi 2 mm sama dengan 273 dikali 10 pangkat 6 Newton milimeter sama dengan 273. Oke, terima kasih Chandra Felix. Nah, oh ya ini ya equation maksudnya kalau di bukunya. Oke, jadi itu ya karena kita udah dapat A sama C tadi ya, udah dihitungin sama Anggi tadi, Anggi Freki. Nah, habis itu pasti tuh kalau ngomongin A, ngomongin C pasti ngomongin netral aksis regangan gitu. Jadi pokoknya ini tuh kan dapat C itu kan sebenarnya titik netral aksisnya ya gitu. Pasti ngomongin regangan. Nah, jadi ini kita harus ngecek ya di sini ya. Sekali lagi kita tuh ngeklaimnya tulangan leleh kan, makanya kita bisa pakai F-yield. Ketika tulangan nggak leleh, kalian nggak bisa pakai F-yield, tapi harus di replace dengan Fs ya, gitu. Fs berarti kan E itu tegangan peregangan ya, tegangan per regangan. Nah jadi ya ininya berapa berarti E dikali epsilon S gitu loh, nanti epsilon S aktual gitu loh, nanti dapat Fs aktual bukan si F-yield. Nah karena kita pakai F-yield ini kita harus membuktikan tulangan kita itu leleh atau enggak gitu ya. Nah caranya adalah dengan mengetahui si regangan tulangan apakah dia sampai ke regangan yield. Jadi kita cari dulu regangan yield tulangan berapa sih, ya tinggal F-yield dibagi E ya, sekali lagi E sama dengan tegangan peregangan gitu kan, ya ini regangan yield itu di mana sih? Gitu. Kalau di diagram tegangan regangan itu adalah ini ya, kita ingin tahu, ini kan F-yield, kita ingin tahu ininya berapa nih gitu. Nah, ini ya batas epsilon yield. Nah, terus karena kita udah dapat ini ya netral aksisnya, berarti kita bisa gambar si segitiga yang tadi ya. Yang tadi. Nah, ini jadinya nggak perlu ngapalin nih kayak gini nih, nggak perlu ngapain. Jadi tinggal epsilon CU itu kan 0,003 ya tadi kan. Lalu habis itu di sini dapatnya tadi yang udah dihitungin sama Enggi tadi. 178 ya, 178. Terus ini kan dari sini sampai sini D ya. Ini D aja udah dihitungin di soalnya nih D. Ini D-nya 500. Kalau belum dihitungin H kurangi cover, kurangin
sengkang, kalau ada sengkang ya, lalu dikurangin setengah diameter tulangan gitu ya, gitu aja. Nah, terus habis itu ini ya udah kan ya, depan per ini kan per samping berarti kan ini ya. Lalu yang ini depan epsilon S, sampingnya ini ya, berarti 500 dikurangi 178 gitu ya. Ini nggak perlu saya tulisan kan ya? Nggak perlu saya tulisin kan. Jadi depan tadi kan depannya 0,003 dibagi sampingnya kan C ya. C-nya itu kan 178. Nah, terus habis itu sama dengan depan yang kita ingin cari epsilon S dibagi sampingnya kan D minus C, 500 minus 178. Nah, lalu pindah ruas ya, ini pindah ruas aja nih. Nah, ya udah, jadi ya udah kayak gini kan, tinggal pindah ruas ininya itu sehingga menjadi yang ini ya, jadi ini makanya nggak usah dihafalin ya, tinggal gambarin aja si segitiga ini ya, set gitu kan, depan per samping gitu, nanti dapat sih rumus yang ini, dapatlah ini ya epsilon S-nya. Nah, ternyata lebih gede ya daripada ini, berarti tulangan leleh gitu ya. Kalau tulangan leleh kita tinggal melanjutkan perjalanan ya, kalau enggak sekali lagi ini ganti ke Fs gitu ya, harus balik lagi ke sigma H sama dengan 0 gitu ya. Ini rumus sigma H sama dengan 0 ya, bisa keluar ini. Ya, jadi harus balik lagi ke sigma H sama dengan 0 dengan ini Fs adalah regangan dikalikan dengan E gitu. Nah, habis itu karena ini leleh kita bisa lanjutkan perjalanan, jadi kita tinggal menggambarkan diagram yang paling kanan. Tinggal gambarin ini karena kita pemainnya udah full tim nih, udah bisa dimulai gitu ya. Jadi tinggal CC gambarin aja bekerja di setengah A gitu kan ya, T bekerja di as tulangan, sehingga momen nominalnya adalah boleh di keseimbangan momen di titik ini, keseimbangan momen titik ini, di sini, dimanapun, titik manapun terserah kalian. Karena nanti ujung-ujungnya sama aja, karena struktur itu konsisten ya, sigma momen di titik manapun akan 0 gitu loh. Nah, ini adalah sigma momen di titik C, kan T dikalikan jarak C ke T gitu ya. Jadi kalau sigma momen di C, C-nya nggak punya lengan, sehingga tinggal T dikalikan jaraknya. Sigma momen di titik T, T-nya nggak punya lengan, sehingga tinggal CC dikalikan jaraknya. Kan sama aja ya. Nah, kalau mau di tengah-tengah ya tinggal CC dikalikan lengan. Ini kan muternya ke sini ya. Ditambah, ini juga muternya kebetulan sama, jadi ditambah T dikalikan jarak T ke ini, lengannya kan, netral aksisnya. Gitu ya, nanti nilainya akan sama saja. Mau di titik manapun sama aja, tapi kan nyusah-nyusahin ya kalau titiknya ini bikin banyak lengan gitu kan. Nah, itu statika ya, gitu-gitu. Jadi semuanya berhubungan, nggak ada kok yang kontradiktif, sehingga didapatkan MN-nya adalah sekian. Gracia Celestella Angelin, bisa mau bacain? Bisa, Bu. Confirm that the tension still are exit as mean. For the given concrete strength of 20 MPa, the quantity 0,25 akar F aksen C sama dengan 1,12 MPa, which is less than 1,4 MPa. Therefore, the second part of equation 4 strip 11M govern for AS min AS.
min AS min sama dengan 1,4 BWD per FY sama dengan 1,4 MPa kali 250 mm dikali 500 mm dibagi 420 MPa sama dengan 417 mm kuadrat. AS exit as min, so this section satisfies the ACI code requirement for minimum tension reinforcement. Epsilon T sama dengan epsilon S sama dengan 0,0543 dan epsilon T lebih besar 0,005. Maka terjadi keruntuhan tarik atau tension control. Sehingga nilai reduksi kekuatan sebesar theta sama dengan 0,9 sesuai gambar 1.3. Kapasitas penampang theta Mn sama dengan 0,9 dikali 273 sama dengan 245,7 kNm. Oke, terima kasih Gracia Celestella Angelin. Nah, kalau di peraturan ya, jadi peraturan Amerika tuh ACI, American Concrete Institute. ACI ini kalau jadi ACI 318 itu kalau Indonesianya ya, maksudnya kode Indonesianya itu ya CSNI 2847 yang berkali-kali kita sebut ya, 2847 gitu ya. Nah, jadi Gracia tadi itu mengecek dua hal nih. Yang pertama, peraturan itu selalu punya AS minimum sama AS maksimum. Kan AS maksimum yang 0,75 row balance itu kan AS maksimum ya. Ini kan termasuk AS maksimum nih. Lalu AS minimum kan juga udah di awal-awal nih. Nah ini AS minimum kan. Nah, Gracia Celestella Angelin itu ngecek ini nih. AS yang udah terpasang itu lebih dari AS min nggak sih gitu. Oh ya, ini ceritanya sebenarnya soalnya ada ini ya, ada tulangan tekan di sini. Tapi ini ceritanya berarti tulangan tekannya di neglect gitu ya. Kalau ada tulangan tekan itu sebenarnya ada pemain ketiga. Jadi konkret itu CC. Lalu tulangan tekan itu nanti jadi compression steel ya, jadi CS sebenarnya. Ada pemain ketiga nih sebenarnya sama T gitu. Tapi di sini CS-nya di neglect gitu ya. Jadi ngitungnya tulangan tunggal aja gitu, padahal sebenarnya ini tulangan ganda ya kayak gitu. Oke. Jadi ternyata AS yang terpasang lebih dari AS min ya, udah dibuktikan oleh Gracia gitu kan. Lalu selanjutnya ini dalam mendesain ya untuk melawan MU itu bukan MN lebih besar dari MU, tapi seperti konsep RFD ya, MU yang beban gitu ya harus kurang dari PMN gitu. Jadi kapasitas tuh bagian kanan nih, bagian nominal ini kapasitas penampang kita lah ya. Itu harus diturunin. Kita tuh harus agak-agak enggak terlalu optimis gitu loh, harus istilahnya konservatif gitu. Jadi kita harus agak-agak konservatif gitu sehingga penampang pun kita turunin gitu, karena sebenarnya banyak ketidakpastian ya di penampang. Jadi misalkan F yield-nya itu nggak tepat 420, FC prime-nya nggak tepat 20 MTA gitu. Jadi masih banyak nih, engineering kan gitu ya, banyak banget yang variabel gitu. Nah, kita mengakomodir itu dengan menurunkan kekuatan yang kita klaim gitu ceritanya. Nah, sedangkan ini kan gaya dalam ya, ini yang kita lawan nih. Kita kapasitas di sini. Kita turunin nih. Nah, berapakah pi yang digunakan? Nah, itu bergantung dari kondisi ini ya, terkontrol tarik apa terkontrol tekan. Nah, ini ya. Jadi kalau penampang kita terkontrol tekan, ya terkontrol tarik dulu aja deh ya. Terkontrol tarik itu pi-nya 0,9. Kita cuma ngediskon, maksudnya kekuatan kita turunin 10%. Gitu. Jadi cuma turunin kecil ya gitu. Karena kita suka ya terkontrol tarik itu ductile. Jadi
gagalnya gagal tarik. Gagal tarik itu berarti tulangan ya. Sekali lagi yang nahan tarik itu si tulangan. Jadi terkontrol tarik sama dengan tariknya govern menentukan sama dengan tulangannya menentukan. Berarti maksudnya tulangannya fail duluan gitu ya. Nah, kalau misalkan terkontrol tekan itu kita mereduce kapasitas kita sampai 35%. Jadi seberapa kita itu konservatif banget ya, kita nggak mau terkontrol tekan ini terjadi gitu. Kita nggak suka, makanya kita kayak pesimis banget lah pokoknya kapasitas terkontrol tekan itu di-reduce banget gitu. Nah, jadi kita buat tahu kita terkontrol tarik atau tekan kan lihat sih ini ya, epsilon T, epsilon tension ini kan gitu. Nah, ternyata tadi gimana tadi? Nah, ini epsilon T ini ya epsilon S itu ternyata lebih besar dari 0,005. Kalau dari grafik tadi, nah ini ya lebih besar dari 0,05 berarti dia terkontrol tarik. Berarti kita pakai pi 0,9 gitu ya. Di antaranya interpolasi ya. Sehingga kapasitas penampang kita ya segini ya 0,9 dikalikan MN sama dengan 245,7 gitu. Dan ya udah berhenti aja sampai sini berarti udah menjawab pertanyaan ya gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada, kita lanjut lagi ya. Reynald Vitalino bisa tolong bacain? Baik, Bu. Desain balok persegi 1. Tentukan dimensi balok berdasarkan SNI 2847 2019 tabel 9.3.1.1 dan lebar balok diasumsikan minimal sebesar 0,5 H. Tabel 9.3.1.1 tinggi minimum balok non-pratagang. Kondisi peletakan sederhana, minimum H 16, terus menerus satu sisi, minimum H 18,5. Kondisi peletakan menerus dua sisi, minimum H 21. Kondisi peletakan cantilever, minimum H 8. Rumusan dapat diaplikasikan untuk beton mutu normal dan tulangan mutu 420. Untuk kasus lain, minimum H harus dimodifikasi sesuai dengan 9.3.1.1.1 hingga 9.3.1.1.3 sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih Reynald. Nah, jadi ceritanya adalah yang pertama itu anggapannya itu ayah kalian ngelihat balok, lalu kelihatan tulangannya, lalu ayah kalian nanyain tuh, kekuatan si balok ini berapa sih? Nah, ceritanya gitu ya. Soal nomor 1 seperti itu. Nah, soal nomor 2 ceritanya ayah kalian tiba-tiba tolong dong desainin suatu balok gitu. Nah, jadi beda ya. Jadi kalau di sini tuh kita harus ngedesain si baloknya, bahkan sampai dimensinya itu harus kita desain. Tapi kalau tadi itu dimensinya udah jelas ada, tulangannya udah kelihatan, lalu kalian ditanyain kekuatannya gitu ya. Jadi ceritanya itu, kalian lagi jalan-jalan, lalu jalan-jalan pagi gitu, terus ngelihat ada balok, kelihatan tulangannya gimana gitu, lalu ayah ini berapa sih gitu ya, lalu udah terjawab ya si ini 245,7 kN. Nah, selanjutnya ya kalau udah tahu kapasitas sekian ya berarti tinggal ini ya berapa kasih gaya dalamnya. Kalau gaya dalamnya kurang kan berarti balok kalian kuat. Kalau gaya dalamnya lebih besar berarti ya balok kalian nggak kuat, gitu aja ya gitu. Nah, untuk kondisi kedua itu kalian kalian nggak jalan-jalan ceritanya, nggak jalan-jalan tapi kalian dimintain desain. Tolong dong desainin balok gitu. Ceritanya seperti itu. Nah, proses dalam mendesain balok itu bahkan dari dimensi itu harus kalian desain. Jadi maksudnya ukuran baloknya aja harus kalian tentuin gitu loh. Jadi baiknya balok
tinggi 500 apa 300 cukup. Jadi apa kalian tuh mau bikin balok tingginya 500 mili atau kalian bikin balok 300 saja cukup. 250 cukup gitu kan. Beda jauh kan, mau balok yang ukuran mau yang gede atau yang kecil kan beda jauh ya. Ini misalkan 250 misalkan, ini 150. Yang ini 500, di sini 250. Kan ini beda jauh gitu. Nah, harus gimana sih? Pokoknya desainin dong gitu. Orangnya cuma minta kayak gitu ya. Jadi dari ukuran pun harus kalian desain. Nah, di sini buka lagi kitab kita gitu ya. Kitab kita itu memberikan guidance sehingga kita tuh langsung cepet aja. Nah, guidance-nya itu tabel ini. Jadi kalau kalian buka SNI ini, kalian akan menemukan tabel ini gitu ya. Jadi silakan dibuka-buka tuh Holy Bible-nya dalam mendesain balok dalam mendesain ini ya. Beton gitu ya. Itu Holy Bible-nya ini. Nah, bagian ini tabel ini tuh udah dikasih rule of thumb gitu, sehingga jadi kalau misalkan baloknya mau perletakannya apa, mau perletakan simple span kan ini ya perlekatan, harusnya perletakan ya udahlah ya, itu pokoknya simple span maksudnya itu L/16 gitu. Jadi kalau misalkan baloknya mau gini nih peletakannya ya bisa pakai L/16. Kalau menerus satu sisi itu berarti ada salah satunya ada lanjutannya. Ini ya, ini ada lanjutannya, ini menerus satu sisi. Menerus dua sisi itu berarti kanan kiri ada lanjutannya. Ini ya. Ini ada lanjutannya gitu. Jadi tebalnya si ini nih, balok si ini tuh L/21. Tebalnya ini nih L/18,5. Terus kalau cantilever nih, misalkan cantilever kayak gini, tebalnya berapa sih? L/8 gitu ya. Jadi peraturan itu udah kasih guidance kayak gini. Sebenarnya kenapa bisa dia nuruh kayak gini, itu biar lendutannya nggak kegedean. Jadi kalau kalian seenaknya nih, misalkan, saya pingin yang ini aja deh, gitu. Padahal bentangnya 12 meter misalkan, tapi kalian pingin pakai ini, gitu kan. Nah, kira-kira berapa tuh? 12 meter tuh L per berapa tuh? 250. 250 itu L per berapa? Gitu kan. Jadi ya berarti kan L-nya berapa ya tadi? Berapa tadi? 12 apa 15 tadi saya bilang. Ya itu ya, jadi kan bisa dicek ya ini L250 tuh L per berapanya kan. Nah, ini masuk enggak gitu kan? Gitu. Jadi intinya adalah ketika kalian dimensinya itu ngikutin ini, kalian tuh nggak perlu membuktikan lendutannya itu masuk gitu ceritanya. Tapi kalau kalian menerobos, maksudnya melanggar sedikit lah, ini mintanya L/16, tapi saya tuh nyampainya L/15 nih gitu kan, kurang dikit gitu kan, sebenarnya boleh atau enggak? Nah, sekali lagi peraturan itu sebenarnya boleh kalian langgar selama kalian bisa membuktikannya. Kalau itu masih oke gitu kan. Nah, ya udah, dengan kalian desain L/15, kalau lanjutannya masih oke, ya lanjut gitu ya. Tapi kalian harus buktiin lanjutannya. Kalau kalian nggak mau repot-repot buktiin lanjutannya, ya udah ikutin aja peraturannya gitu ya. Gitu. Kalau ada pertanyaan ini ya langsung aja. Fernando Kusuma, bisa tolong bacain? Ya, Bu. Ya. 2. Tentukan mutu beton dan mutu baja tulangan. 3. Syarat yang harus dipenuhi. VMN harus lebih besar daripada MU. 4. Hitung luas tulangan yang diperlukan dengan bersamaan 3.9.b. M sama dengan T dikali D dikurangi A per 2 sama dengan AS FY D dikurangi A per 2. Di mana MN sama dengan MU per V. MU sama dengan momen ultimate. D dikurangi A per 2 sama dengan JD. Dengan nilai J sebesar 0,84 sampai 0,95. Sehingga AS sama dengan MU per V FY JD. 5. Periksa syarat tulangan minimum. 6. Hitung A dan periksa apakah penampang sesuai dengan asumsi under reinforced. 7. Periksa syarat tulangan maksimum dan VMN.
Oke, terima kasih Fernando. Nah, jadi setelah kita udah dapat dimensinya ya, oh ya ini H minimum, ini kalian dapat tebalnya. Si lebar ke dalamnya ini maksudnya ininya nih, ya ini maksudnya kalian dapat tingginya ini kan ya, tingginya. Nah, ini yang lebarnya berarti ya, itu bisa diambil setengah H. Gitu ya. Jadi kalau misalkan gampangannya 16 meter lah ya, gampangnya 16 meter, perletakan sederhana berarti tinggi kalian harus 1 meter tuh, gitu ya. Tinggi kalian 1 meter. Nah, berarti tebal ke dalamnya bisa diambil ini ya, 500 mili ya, setengah meter gitu. Udah kan dapat dimensi, udah dapat tinggi balok sama lebar balok kan, udah dapat dimensi. Nah, kita tulangin ya. Jadi kalau suruh desainin dong, gitu kan. Kalau suruh desainin dong itu satu pasti dimensi ya, dimensi, dua tulangannya ya, tulangannya harus gimana. Jadi pokoknya kalau nyuruh desain itu pasti dimensi tulangan. Kalau di beton ya pasti ngomongin itu. Dimensi tulangan. Intinya berapa dimensi dan berapa tulangannya sehingga kuat, gitu aja sebenarnya. Nah, terus jadi ya udah setelah dapat dimensi, kira-kira bisa pakai FC prime berapa sih sama budget tulangan berapa, F yield-nya. Jadi ini F yield berapa, FC prime berapa ya gitu. Jadi ya ini misalkan tukangnya bisa bikin FC prime berapa nih gitu ya. Misalkan tukangnya cuma bisa bikin K175 itu kan kayak cuma berapa sih? Belasan MPa kan. Nah, itu kan ya udah berarti kalian nggak bisa nih pakai FC prime 30 gitu loh. Jadi pokoknya disesuaiin aja gitu ya dengan optimisnya bisa bikin FC prime berapa ini gitulah ya. Ketersediaan material itu sama aja sih kayak gitu. Nah, lalu FU tulangan ya kalau biasanya kalau tulangan 420 ya. Nah, terus habis itu buat menyatakan desain oke itu selalu kayak gini ya. Kalau balok menerima lentur dikatakan oke kalau PMN lebih besar dari MU atau MU kurang dari PMN gitu kan, intinya kita harus oke. Nah, bagian kiri sekarang ini dia tulisnya di kiri ya. Pokoknya M itu nominal adalah kekuatan kita, kapasitas kita. Yang U itu berarti gaya luar. Nah, kapasitas kita udah tahu rumusnya ini. Ini sekali lagi cuma sigma moment di internal force diagram yang kita punya, yang kita udah pelajari dari tadi ya. Ini kan rumus MN kayak gini gitu kan. Nah, permasalahannya adalah kita nggak tahu ini gimana kita bisa dapat ini gitu kan ya, gitu ceritanya itu gitu. Kita nggak tahu nih, justru kita ingin tahu mau pasang tulangan berapa gitu kan ya. Nah, buat ngedesain awalnya itu kita bisa pakai tebakan dulu kayak gini buat dapat, biar kan jelas-jelas nggak tahu dong, orang kan tulangannya aja belum terpasang, gimana caranya ngitung nggak bisa kan. Nah, jadinya kita pakai tebakan dulu. D minus A di sini itu identik dengan JD gitu ya. J-nya itu sebesar 0,84 sampai 0,95. Ya silakan ambil 0,85 misalkan gitu kan. Jadi nanti AS sama dengan AS tebakan ini ya, AS perlu itu sama dengan MU gaya dalam kita dibagi Pi F yield 0,85D gitu ya. Itu. Nah, nanti dapat nih kira-kira luasan tulangan perlu gitu ya. Nah, lalu kalian lihat tabel tulangan. Tapi ini cek dulu ya. Jangan lupa AS perlunya itu lebih besar dari AS minimum, kurang dari AS maksimum ya. Jangan lupa cek ke AS min sama AS max. Gitu ya. Lalu ternyata kalau misalkan masih di antaranya lebih besar dari AS min dan kurang dari AS max, kan berarti lanjut ya. Lanjut. Nah, kalian lihat tabel tulangan. Ketersediaan tulangan harus ini ya, jangan nyusahin tukangnya, misalkan minta tulangan diameter 11, kan nggak ada ya. Jadi kalian jangan nyusahin tukang. Lihat
diameter di pasaran gitu ya. Nah, kira-kira saya mau pakai D10 deh gitu kan. Luasan 1D10 berapa? Kan tinggal dibagi ya, AS perlu dibagi luasan 1D10, nanti keluar butuh berapa, apakah butuh 2 atau butuh 3 gitu kan. Nah, itu berarti kalau ternyata butuh, kan biasanya ada pembulatan ya di situ ya, jadi ternyata kan nggak bisa kita pasang 2,5 tulangan ya, jadi kan jadinya 3 tuh, ya udah berarti AS terpasang sama dengan ada AS baru nih, AS terpasang, kan AS perlu, pembulatannya nanti jadi AS terpasang ya. Nah, AS terpasang ini, nah kalian bisa ngitung si A akhirnya, bisa ngitung A kan, kalau udah punya AS di sini, tinggal pindah ruas yang kayak tadi. Lalu setelah dapat A, lalu cek ini ya, apakah tulangannya leleh, karena sekali lagi dari tadi kita pakai F-yield ini kan berarti kita ngeklaim tulangannya leleh. Harus cek apakah epsilon tulangan lebih besar dari epsilon yield gitu ya. Kalau misalkan oke, lanjut lagi. Kita ngitung sih PMN. Kalau PMN lebih besar dari MU, balok kita kuat. Jadi kita bisa membantu ayah kita tadi yang nyuruh kita desainin suatu balok yang bisa nahan MU sekian gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Moza Destita Pasya, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Contoh desain balok. Sebuah balok sepanjang 7,5 meter direncanakan menerima beban hidup merata LL sebesar 15 kN per M dan menerima beban mati tambahan SDL sebesar 10 kN per M. Dipakai mutu beton FC aksen sama dengan 25 MPa dan mutu baja tulangan FY sebesar 420 MPa. Tentukan dimensi balok dan tulangan yang diperlukan. Solusi: menentukan dimensi balok. H sama dengan L per 16, L 7.500 per 16 sama dengan 468 mm. Ambil H 550 mm. B-nya 0,5H sama dengan 0,5 dikali 550 sama dengan 275. Ambil B sama dengan 300 mm. Dengan gamma C sama dengan 24 kN per M pangkat 3, maka berat sendiri balok 0,55 kali 0,3 dikali 24 sama dengan 3,96 kN per M. Oke. Terima kasih Moza Destita Pasya. Jadi ini ada contohnya ya, contoh dari tadi ini adalah step by step-nya gitu. Nah, sekali lagi kalau ada soal kalian pahami soalnya sehingga kalian bisa efektif efisien dalam menjawab, baik itu waktu, tenaga gitu ya, kalian tepat sasaran gitu. Nah, jadi intinya ada balok L-nya sekian gitu ya. Lalu direncanakan ada beban merata ya, berarti ini beban garis ya kalau 2 dimensi. Kalau kita ngomongin 2 dimensi, jadi beban garis gitu kan ya. Sebesar LL-nya sekian, beban mati tambahan SDL-nya sekian. Jangan lupa ada beban sendiri ya. Beban sendiri adalah berat dari balok kita. Terus FC prime sekian, tulangannya F-yield-nya sekian. Tentukan dimensi balok dan tulangan yang diperlukan ya. Berarti intinya suruh ngedesain ya. Gitu. Nah, habis itu ya kita kan suruh ngedesain dari nol banget, di mana kita nggak punya dimensi, kita suruh ngedesain dari dimensi gitu ya. Nah, ini bisa pakai tabel yang tadi. Kalau simple beam gitu ya, udah tahu baloknya buat simple beam gini, strukturnya nanti. Ya tinggal L per 16 ya, jadi dimensinya minimal sekian. Lalu kita buletin jadi sekian. Ya sebenarnya ngebuletinnya ini kejauhan ya, kalian bisa ngebuletinnya per 25 aja lah. Jadi 475 atau 500 gitu ya.
gitu. Nah, ini kebetulan contohnya ngambilnya 550 ya, tapi buletin aja per 25. Jangan nyusahin juga ya. Kalian bikin balok ukurannya 468. Nah, itu nyusahin tukang ya. Pokoknya engineering tuh pokoknya ngomonginnya tuh mungkin nggak sih dilaksanakan, praktis nggak sih gitu. Yang gitu-gitu tuh. Jadi kalian harus mempertimbangkan sampai ke konstruksinya itu mungkin gitu ya. Soalnya kalau kalian terlalu kaku gitu biasanya kurang disukai itu kalau desainnya terlalu kaku tuh gitu ya. Jadi kalau bisa jangan nyusahin itu ya. Ini bikin bookkeeping aja susah banget nih gimana. Ketelitian ini 468 gitu kan nyusahin banget tuh gitu. Jadi biasanya sih angkanya pas gitu ya. Jadi kalau mau ya per 25 lah, 475 itu udah yang paling ini ya. Terus 500 lah ya, kalau mau lebih enak lagi gitu. Nah, ini contohnya ngambilnya 550 ya, terus B-nya 0,5H, dia ambil, ini 275 dia buletin ke atas lagi ya. Sebenarnya pakai ini juga nggak apa sih. Tapi lebih, ya kalau bulat lebih enak angkanya. Terus, gamma C, ini ya massa jenis beton aja lah ya, berat jenis beton ini 24 kN per meter pangkat 3. Nah, sehingga berat sendiri balok tinggal dikaliin volumenya ya, ini kan volume doang. Salah. Ini volume doang kan yang ini ya, jadi dapatnya ini nih berat sendiri balok dalam beban garis ya, dalam beban garis. Ya, jadi kalau kalian kaliin volume jadinya beban terpusat ya. Jadi kalau kalian kaliin volume kan jadinya 24 kN ya maksudnya. Kalau misalkan 1 kali 1 kali 1 kan jadinya kilonewton ini gitu. 24 kN kan beban terpusat. Nah, ini mau jadiin beban garis berarti kalian kalau mau jadiin beban garis ke sini berarti kalian ngaliinnya ini ya, B ngaliinnya ke B sama H gitu. Jadi ini kan ini H, ini B gitu. Jadi kalau kalian ngaliin B sama H dapatnya beban garis, tapi kalau kalian ngaliin L di sini gitu ya, kalau kalian ngaliin HBL ini nanti jadinya beban terpusat. Kalau kalian ngaliin L sama H itu jadinya beban ini ya, jadinya beban garis tapi ke arah transversal, bisa ini ya. Ini cuma statika doang nih, cuma tributary area mau ngaliin ke L. Kalau ngaliin ke L sama H itu kalian jadi beban garis juga tapi ke tegak lurus ini nih, bidang gambar gitu loh. Kan bukan ini yang kalian inginkan kan, yang yang beban garis ke arah sana gitu. Nah, kalau misalkan kalian ngaliin B sama L, kalian dapetnya beban garis tapi ini setinggi penampang, kan bukan itu juga yang kalian inginkan kan. Yang kalian inginkan adalah beban garis sepanjang bentang, karena nanti akan kalian tahu, kalian bisa ngitung momennya kalau kalian bisa dapet ini kan gitu. Jadi jangan salah ya ngaliinnya B kali H, jangan dikaliin B kali L. Nanti keluarnya jadi beban garis tapi setinggi penampang. Maksudnya beban garis yang mengenai setinggi penampang. Kalau kalian kaliin H sama L, jadinya beban garis tapi tegak lurus bidang gambar. Bentangnya jadi si B gitu loh. Kan bukan gitu. Yang kalian inginkan yang ini. Sehingga ngaliinnya B kali H. Ya udah jadinya ini ya beban garis. Thomas Rahmat Daily bisa ngomong aja? Bisa, Bu. Momen ultimate atau momen terfaktor MU WU sama dengan 1,2 DL tambah 1,6 LL sama dengan 1,2 dikali 3,96 tambah 10 ditambah 1,6 dikali 15 sama dengan 40,752 kN per meter. MU sama dengan WU kali L kuadrat N, ln kuadrat per 8 sama dengan
40,752 kali 7,5 kuadrat per 8 sama dengan 286,54 kN. Tinggi efektif D, pertama tulangan satu lapis, D ekuivalen terhadap H minus 65, tulangan dua lapis, D ekuivalen H minus 90, asumsi tulangan dua lapis D sama dengan H minus 90 sama dengan 460 mm. Asumsi J sama dengan 0,875 dan V sama dengan 0,9. Jadi nilai JD sama dengan 0,875 dikali 460 sama dengan 402,5 mm. Lalu luas tulangan perlu itu sama dengan AS sama dengan MU per V, F yield kali JD sama dengan 286,54 kali 10 pangkat 6 per 0,9 kali 420 kali 402,5 sama dengan 1883,33 mm kuadrat. Oke, terima kasih. Jadi ini tuh kita udah dapat beban garis ya, kita udah dapat beban garis. Ini ada dead load-nya ya, dead load-nya gitu. Lalu kita juga udah tahu ini ya SIDL itu kayak misalkan berat finishing di atasnya, berat keramik, berat MEP yang nempel-nempel, berat plafon yang nempel di bawahnya dan seterusnya lah ya, pokoknya yang nempel-nempel tapi bukan struktural. Ya termasuk ini ya, kalau di atasnya ada dinding ya berarti berat dindingnya juga gitu kan. Dinding bata itu enggak struktural ya, dia beban. Jadi jangan mengira kalau dinding bata itu menyumbang kekuatan, tapi dia malah membebani struktur kita. Jadi yang nyumbang kekuatan cuma balok, kolom, join, pondasi, pelat, ya itu ya yang ada kekuatannya itu semua. Terus ya kecuali dinding beton bertulang ya itu ada tulangannya itu berarti kasih struktural, dia memberi kekuatan. Tapi kalau cuma dinding baca acian prester itu dia cuma ngebebanin aja struktur kita. Nah, terus live load juga ini ya 15 kN per meter. Jadi ini live load-nya juga udah dibeban garisin. Live load udah dibeban garisin, SDL udah dibeban garisin. Kalau belum itu kalian juga harus ini ya, kayak gini ini tadi ya. Kalau mau jadiin beban garis dikalikan lebar apa dikalikan bentang. Kalau dikalikan tinggi nih gitu ya, itu cuma masalah tributary, itu harusnya kalian juga cincai itu kayak gitu. Kalau mau jadi beban garis yang ke arah X, berarti yang jangan ngaliin ke arah X gitu ya, intinya gitu. Karena beban itu kenyataannya nggak garis, kenyataannya ada yang area load, ada yang terpusat, ada yang arahnya gravitasi, ada juga yang arahnya lateral kemana-mana gitu ya beban itu. Nah, sehingga untuk kita tahu baloknya itu nahan berapa dari beban itu harus kalian kalian ubah gitu. Nah, ini kalian ubah ke beban garis gitu kan ya, sehingga kalian bisa ngestatika nih. Ini kan cincai nih, statika cuma 1/8 KL kuadrat ya, statika. Ini kan gampang banget nih. Momennya juga cuma gini kan, momen tersenyum nih gitu kan. Nah, itu buat kayak gini berarti kalian harus beban garis ke arah bentang gitu kan ya buat dapetinnya. Ya udah nih, udah dapat kan beban garis ke arah bentang. Terus jangan lupa difaktorin dulu karena sekali lagi LRFD itu pendekatannya adalah gaya itu dinaikin lebih dari 1 ya, diperbesar gitu ya. Gaya itu dinaikin. Kapasitas diturunin, ini kan V itu kan nurunin si VMN. Kapasitas diturunin, itu adalah konsepsi LRFD. Nah, jadi jangan lupa difaktorin. Jadinya ini nih beban garis terfaktor. Lalu habis itu 1/8 KL kuadrat, dapatnya momen ultimate-nya segini nih, daya daya. Terus habis itu ini kita cari ini ya kedalaman efektif gitu ya D.
Nah, ini tuh dia pakai tabakan sih. Kira-kira kalau satu lapis tuh H-65, kalau dua lapis H-90. Nah, tapi kalian bisa ngitung yang aktual ya. Jadi misalkan tinggi dikurangi covernya misalkan 40. Cover misalkan 40. Lalu misalkan ada sengkang nih, misalkan. Ya berarti kan ukuran sengkang berapa? Misalkan sengkangnya 10. Lalu kalau satu lapis kan berarti tinggal setengah D ya. Jadi H kurangi cover dikurangin D sengkang dikurangin setengah D longitudinal itu jadi D. Ini jadi D ya. D gitu. Kalau dua lapis kan tinggal H kurangin cover dikurangin D sengkang dikurangin satu diameter longitudinal. Lalu ini bagi dua lah ya di tengah-tengah kan gitu. Ya udah, jadi ini ya dikurangi spasi antar tulangan bagi dua, berarti kan jadi dapat B 2 lapis gitu. Jadi sebenarnya bisa dihitung ini nih akurat ya gitu. Rencananya pingin gimana nih kalian gitu. Nah ini ceritanya contohnya cuma kasarannya aja gitu, dia hitungnya pakai ini gitu kan, dapetnya sekian. Terus dia JD-nya itu 0,875D ya pakainya, dapatnya sekian. Sehingga AS perlunya tinggal pakai ini gitu ya, dapatnya 1883,33. Gaitsa Hafsari bisa minta tolong coaching? Bisa, Bu. Ya. Tulangan minimum AS min sama dengan 0,25 akar FC prime dibagi F yield dikali BW kali D sama dengan 0,25 akar 25 per 420 dikali 300 dikali 460 sama dengan 410,7 mm kuadrat. AS min sama dengan 1,4 dibagi F yield dikali BW kali D sama dengan 1,4 dibagi 420 dikali 300 dikali 460 sama dengan 460 mm kuadrat. Luas tulangan pakai diameter tulangan D22. AS sama dengan 380 mm kuadrat. Pakai 5D22. AS pakai sama dengan 1900 mm kuadrat lebih besar dari AS perlu. Oke, periksa nilai D. Tulangan geser atau sengkang D10, selimut beton 40 mm. D sama dengan 550 dikurangi 40, dikurang 10, dikurang 22, dikurangi 12,5 sama dengan 465,5 mm. Nilai D mendekati asumsi awal. Oke, terima kasih Gaitsa Hafsari. Nah, terus tadi kan sampai ini ya, AS perlunya 1883. Nah, ini jangan lupa cek ke AS minimum dan juga cek ke AS maksimum ya. AS maksimum tadi yang 0,75 row balance ya. Jangan lupa cek ke AS maksimum sama AS minimum. Kalau oke terhadap dua-duanya, lanjut gitu kan. Terus mau pakai D22, AS1 D22 itu sekian, sehingga AS perlu dibagikan sekian, itu kira-kira butuhnya 5. Sehingga AS pakai itu 1900. Nah, di sini dia kalau dia baru ngitung D yang aktual nih. Nah, kalau saya sih mendingan ngitung D aktual dari awal aja, kan udah tahu ya pengen cover berapa. Kan ini cuma butuh cover, diameter sengkang, diameter longitudinal sama spasinya. Kan bisa udah ditentuin aja dari awal gitu. Jadi mendingan ngitung D itu langsung aktual aja, nggak perlu terkaan kayak gini ya, nggak perlu terkaan kayak gini biar langsung to the point gitu loh. Kan sebenarnya bisa dihitung di awal juga ini. 550 dikurangi cover, dikurangin D sengkang, pakai D10, lalu di longitudinal udah mau pakai D22, udah tahu mau pakai D22 gitu ya. Lalu spasinya udah tahu mau 25 misalkan, kan ya udah tinggal dapat nih gitu. Tinggal pakai ini dari awal gitu ya. Ya udah, lanjut dulu.
Michael Samuel, bisa tolong baca? Bisa, Bu. Hitung nilai A. A sama dengan as FY per 0,85 FC aksen B. Sama dengan 1900 kali 420 per 0,85 kali 25 kali 300 sama dengan 125,17 mm. Periksa apakah penampang under reinforced. A per D sama dengan 125,17 per 465,5 sama dengan 0,27. AB per D sama dengan beta 1 dalam kurung 600 per 600 tambah FV sama dengan 0,85 dalam kurung 600 per 600 tambah 420 sama dengan 0,5. A per D lebih kecil sama dengan AB per D. Maka Fs sama dengan FV. Penampang under reinforced. Oke, terima kasih Michael Samuel. Setelah kita udah tahu ya bakal pakai AS berapa, gitu, kita udah tahu bakal pakai AS berapa, kita tuh bisa langsung ke setimbangan sigma H sama dengan 0. Sekali lagi ini rumus sigma H sama dengan 0, gitu ya. Nah, kalau ketika sigma H sama dengan 0, kita bisa dapat A-nya. A aktual kayak gini. Nah, terus kita mau ngebuktiin apakah dari tadi kita pakai F yield ya, sekali lagi ya, salah, bukan ini ya. Di sini. Ini kan pakai F yield ya ini ya. Ini pakai F yield. Berarti kita sudah mengasumsikan tulangannya itu leleh. Nah, kita harus membuktikan apakah tulangannya itu beneran leleh atau enggak. Nah, ini ceritanya adalah dia membandingkan A per D-nya kita, gitu ya, A per D-nya penampang dengan rumus A balance per D, gitu kan ya. Kalau misalkan A per D kita kurang sama dengan A balance per D, berarti penampang under reinforced, tulangannya itu leleh, gitu kan ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya. Muhammad Fadil Habibi, bisa tolong baca? Bisa, Bu. Tulangan maksimum Rho max sama dengan 0,75 Rho B sama dengan 0,75 dikali 0,85 beta 1 dikali FC prime per FY dikali 600 per 600 tambah FY sama dengan 0,0189. Rasio tulangan pakai Rho sama dengan AS pakai per BD sama dengan 1900 per 300 dikali 465,5 sama dengan 0,0136. Rho lebih kecil dari Rho max itu oke. Periksa faktor reduksi kekuatan Pi. C sama dengan A per beta 1 sama dengan 125,17 per 0,85 sama dengan 147,26 mm. C per epsilon sama dengan D min C. Epsilon C sama dengan D min C per epsilon S. Itu 147,26 per 0,003 sama dengan 465,5 per 147,26 per epsilon S. Jadi epsilon S sama dengan 0,0065. Oke, terima kasih Muhammad Fadilah. Sama-sama, Bu. Nah, jadi dia ngecek ya, ini pertama ini dia ngecek apakah tulangan benar-benar leleh atau enggak. Dia pakai ngecek si A per D aktual, apakah kurang sama dengan A balance per D. Ternyata kurang sama dengan, jadi ternyata penampang kita under reinforced, sehingga pakai F yield di sini boleh ya, pakai F yield di sini boleh. Sehingga kita bisa lanjut. Sekali lagi kalau ternyata nggak leleh harus pakai FS ya, harus pakai tegangan aktual. Habis itu dia ngecek terhadap AS maksimum. Jadi ini gimana ya? Berkali-kali sih. Jadi dia ngecek under reinforced-nya pakai perbandingan A per D ya, apakah ini gitu kan? Nah di sini dia harus membuktikan juga nih P-nya. Jadi kan di awal-awal itu kan kita pakai P 0,9, padahal kita tahu P itu tergantung dari terkontrol tarik atau terkontrol tekan ya. Ini kan tergantung dari ini ya. Jadi kita harus membuktikan beneran boleh nggak pakai P 0,9, beneran epsilon T-nya ini epsilon T-nya beneran lebih besar dari 0,005 enggak gitu kan. Nah, di sini
ternyata lebih besar ya, jadi Pi-nya boleh pakai ini nih kita, gitu ya. Nah, sebenarnya ya, kalau kalian ini, berarti kan nih epsilon tulangan ya, ini kan bisa dibandingin sama epsilon yield ya, buat buktiin under reinforce atau enggak. Jadi buat buktiin under reinforce atau enggak ada banyak cara ya, mau pakai ini, atau mau pakai epsilon S lebih besar dari epsilon yield, pakai ini, gitu kan. Sekalian ngecek CP, gitu kan. Terus sama ini, row yang terjadi kurang dari 0,75 row balance. Itu juga sebenarnya sebuah usaha sih buat biar under reinforce gitu. Tapi ya kita benar-benar harus buktiin ya, soalnya ini termasuk AS maksimum gitu. Jadi ini ceritanya Muhammad Fadilah gitu mengecek AS maksimum ya. Ini pertama ngecek AS maksimum harus kurang dari 0,75 row balance, oh ternyata oke. Sama membuktikan bahwa Pi 0,9 boleh dipakai, gitu ceritanya. Oke, jadi kalau misalkan ada step by step tuh, pahami apa ya, pola berpikir orang yang ngerjain ya, oh ini kayak gini, oh habis itu ke sini gitu ya, sama kayak kalian nyopir gitu ya, oh dia belok dulu ke kanan, oh habis itu dia ke kiri, habis itu gimana tuh. Jadi kalau bisa sih tahu tujuan gitu ya, jadi kita dapat rute yang paling efektif gitu ya. Oke, ini dikit lagi ya, bentar lagi. Evelyn Lo bisa tolong bacain? Evelyn. Oke, Jovian Jusniwan bisa tolong bacain? Ya, Bu. Ya, Epsilon T lebih besar dari 0,005 berdasarkan gambar 1.3, maka sudut sama dengan 0,9. Hitung momen kapasitas penampang. Delta MN sama dengan delta AS FY. D dikurang A per 2 sama dengan 0,9 dikali 1900 kali 420. 465,5 dikurang 125,17 per 2 sama dengan 289,37 kN. Delta MN lebih besar dari MU, maka oke. Oke, thank you Jovian. Ini Pi ya, Pi faktor reduksi kekuatan gitu ya. Jadi di sini fungsinya untuk mereduksi kekuatan yang kita klaim. Jadi ceritanya mungkin kita bisa 100 tapi kita tuh agak-agak konservatif lah. Ya udah deh turunin 10% gitu ceritanya. Jadi 0,9. Ini adalah V yang di sini. Jadi V belum pasti 0,9 ya, sekali lagi harus kalian buktikan V itu apakah terkontrol tarik atau terkontrol tekan. Kalau terkontrol tekan harus menurunkan sampai 35% sampai 0,65. Nah, ya udah deh. Intinya kita udah buktiin Pi 0,9, udah buktiin AS-nya kurang dari AS maksimum dan juga lebih besar dari AS minimum. Terus udah membuktikan kalau dia under reinforce gitu kan ya. Ya udah kita tinggal ini hitung kekuatannya, PMN, MN-nya gitu ya. Ini cuma kesimbang, ini cuma sigma momen ya, sigma momen di titik manapun terserah kalian. Ini ceritanya dia di titik CC ya, di titik CC tinggal T dikalikan jarak lengannya ke CC. Jadi tinggal ASFY dikali D minus A per 2. Terus P-nya 0,9 udah dibuktiin tadi sama Muhammad Fadilah tadi. Nah, sehingga dapatnya 289,37. Terus oke gitu ya. Tadi MU-nya soalnya ini ya 286 ya. 286,54. Nah, jadi kalau ditanya safety factor-nya ya maksudnya demand per capacity lah ya. Kalau ditanya demand capacity ratio, jadi di kebutuhan rasio kebutuhan versus kapasitas. Berarti kan kebutuhannya MU ya. 286,54. 286,54
kapasitasnya sih 289,37. Jadi ada kayak berapa itu? 0, berapa? 0, sekian lah ya, pokoknya di bawah 1 gitu. Jadi kalau sama dengan 1 itu berarti tepat kan ya, yang dibutuhkan sama dengan kapasitasnya gitu kan ya. Biasanya kita di bawah 1 dikit lah gitu. Gitu. Ya udah deh gitu aja. Oke, sampai sini sih udah selesai. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, boleh. Itu di momen ultimate ada nilai J, itu tuh apa ya, Bu? Momen ultimate ada nilai J. Ini ya JD ya maksudnya ya? Iya, tapi J-nya itu apa? Nah, jadi ceritanya adalah ini sih tadi. Jadi mungkin ini sebaiknya di clear. Jadi ceritanya kita kalau ngedesain itu buta banget. Kalau ngedesain baik dimensi sama tulangan, boro-boro ya ada tulangannya, dimensi aja nggak ada gitu kan kita desain. Nah, buat masuk ke rumus ini tuh ada 2 unknown kan, tulangannya nggak tahu, terus A-nya nggak tahu gitu loh. Jadi kita harus nebak, jadi harus salah satu ditebak gitu loh. Jadi kira-kira si D-A/2 itu sama dengan JD gitu. Nah, si J-nya itu kira-kira 0,84 sampai 0,95. Jadi ini sebenarnya kayak cuma taksiran sih gitu loh. Jadi terus dia pakai si 0,875 kalau di contoh soal yang tadi ya, 0,875 gitu. Makanya dia pakai gini, 0,875 dikali D. Nah, jadi rumusnya jadi kayak gini ya. Jadi dari ini D-A/2 itu berubah jadi JD. Kan harusnya MU per 0, MU per P F yield D-A/2 harusnya rumusnya kan. Nah, si ininya berubah jadi JD. J-nya itu dari 0,84 sampai 0,95. Gitu. Gimana kira-kira? Jadi nilai J cuma buat ngecilin aja ya? Buat Ini biasanya itu D/A/2 itu angkanya tuh deket-deket 0,84 sampai 0,95-nya kedalaman efektif gitu. Ini kan dalam efektif di sini nih. Kayak ini cuma taksiran. Oh, kira-kira tuh JD itu kan sebenarnya lengan ya. Lengan CC sama lengan T nih. Nah, dia ini cuma kayak naksir gitu. Kira-kira si lengannya ini tuh kalau ditaksir tuh 0,84 sampai 0,95-an lah gitu. Tapi ini cuma taksiran awal. Nanti kalau si taksiran awal ini untuk menentukan AS perlu. Nah, AS perlu nanti di buletin jadi AS terpasang. Nah, kalau udah punya AS terpasang, A ini bisa dihitung. Gitu. Jadi, habis dapat AS perlu, kira-kira udah tahu ya, misalkan mau pakai D10, apa pakai D22, apa pakai D berapapun, kan dibuletin tuh. Kan jadi dibuletin. Nah, ini udah AS terpasang nih. Nah, dengan udah tahu AS terpasang, unknown-nya kan jadi ininya sudah tahu nih, AS-nya udah fix nih AS-nya sekarang. Nah, tinggal nyari A aktual gitu. Gimana kira-kira? Oh. Oke, Bu, udah ngerti saya. Ya. Jadi ini cuma nebak di awal buat dapat AS perlu tebakan. Setelah udah dapat tebakan harus ngelihat tabel diameter tulangan yang umum yang di pasaran ya gitu. Lalu biasanya ada pembulatan. Nah, pembulatannya itu menjadi AS terpasang di sini. Jadi udah fix sekarang AS-nya. Kita bisa ngitung si A gitu sih sebenarnya. Jadi ini cuma kayak sementara. Harus dibuktikan pakai si A yang aktual nanti. Kalau udah punya AS terpasang. Oke, seperti itu ya.